Juni ini masa kritis bagi koalisi perubahan, khususnya Partai Demokrat. Bukan hanya bagi koalisi perubahan, namun juga bagi Anies Baswedan juga sebagai capresnya. Ya lupakanlah. Lupakan soal deklarasi mereka. Kapan waktunya? Dan bisa dipastikan ini, bila cawapresnya bukan Mas Ahaye, semuanya hanya tinggal cerita. Tinggal kenangan saja. Urene buktinya. Nggak percaya? Ayo kita buktikan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam rahayu, salam sejahtera. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Wah, ini Om Begawan ini ngonten ngikuti perkembangan politik koalisi perubahan itu. Wah, gumbal mukio tenan. Tenan ini, lambe amo tenan ini, kayak belut dumung ini. Sudah susah itu pegang angel ini. Bener-bener ini koalisi ini sudah rame terbentuk pasangannya yang ngetren ini, Aib Kadrun alias Anies Ibas koalisi 8 triliun. Nah, ini baru saja jadi trading loh ini. Maaf loh ini. Ini bukan sebutan dari Om Begawan, tetapi dari teman-teman yang mengatakan itu malah jadi trading ini. Malah ada kemungkinan berubah lagi loh ini. Oh, enggak seperti kemarin, berubah lagi nih. Gara-garanya ya Pak Sekjen PKS, Pak Abu Bakar Al-Habsyi itu menyebut, meski sudah mengerucut satu nama, tapi bisa saja berubah. Memper ini dengan koalisi perubahan ya, berubah lagi lah. Model-model begini ini yang bikin mereka gak laku di pasar pemilih. Nama bakal cawapres katanya sudah mengerucut, katanya tinggal dikomunikasikan ke Pak Surya Paloh dan Pak Ahmad Saiku. Lalu belum bertemu dua orang itu, lah kok ada kemungkinan berubah, itu karepe piye? Nah ciloko ini. Lah sebelumnya kan ada kabar itu. Kalau nama bakal cawapres sudah dikantongi Pak Anies, kantongannya gedenya sepiro. Tinggal mengumumkan saja katanya. Nah sembari menunggu waktu pengumuman, kan ada itu agenda kepacitan itu, menyampaikan nama cawapres ke Pak SBY dan Mas Ahaye. Nah agenda berikutnya mau bertemu Pak Surya Paloh dan dari PKS nggak tahu tuh siapa yang mau ditemu itu, untuk menyampaikan juga nama bakal cawapres. Yang jelas ini Nasdem kasih tenggang waktu sebelum 16 Juli harus diumumkan. Wah, 1 bulan lagi harus diumumkan. Karena tinggal tanggal itu, pas tanggal itu pas ulang tahun pemilik Metro TV, Pak Surya Paloh. Wah, moga saya diundang ini makan kue. Lah mungkin sebagai kado ultahnya Pak Surya ini, cawapres ini. Awalnya yang kita lihat kan alurnya kayaknya sudah tertata bagus tuh. Wah, sudah dinek-nek. Kita wis rapi gitu loh. Kemarin itu tiba-tiba, ini ujuk-ujuk ini, Pak Andi Arief itu mengancam, ini apa meneh? Kalau Juni gak diumumkan, Demokrat bakal evaluasi koalisi ini. Loh, ini ancaman ini. Repot lagi nih. Bersamaan juga nih Pak Mahfud. Pak Mahfud itu menyebut kalau beliau ndak mau jadi cawapres dari koalisi perubahan. Ini Pak Mahfud. Kalau saya sesuai dengan keinginan Om Begawan, kayaknya itu ya Pak Mahfud nggak mau. Nah kemarin sore giliran Pak Sekjen PKS menyebut jika cawapres koalisi perubahan bisa berubah-ubah. Bisa. Oh ya apa-apa, memang dari dulu juga berubah-ubah walaupun sudah dipastikan pada satu nama. Ini piye ini saya jadi bingung nih. Kalau sudah dipastikan masih bisa berubah ya berarti belum pasti. Wah, ini Sekjen PKS ini orang cetha ini. Nah. Apakah ini karena ancaman Demokrat? Seperti yang disampaikan Bung Andi Arief ini. Jadi terus ngeper gitu loh. Atau faktor penjelasan Pak Mahfud waktu ditemui wartawan di istana itu.
Nah, atau faktor dukungan Mas Gibran pada Mas Ibas yang seperti apa yang saya sampaikan kemarin itu. Gibran ya melu-melu ya ngopo ini agak bulet ini akhirnya nih. Aduh, saya bulet membedahnya jadi bingung nih. Ini yang dipercaya itu yang mana ini kan jadi bingung ini. Jadi bisa berubah lagi nih. Nah, bisa jadi nama yang sudah disepakati dan dikantongi oleh Pak Anies adalah Pak Mahfud. Apa iya? Apa bener Pak Mahfud sudah dikantongi? Kita ya gemang ngemoh itu loh. Makanya sesuai pertemuan di Pacitan itu, Pak SBY dan Mas AHY bungkam 1000 bahasa. Kita ya ngerti ini. Ini jero kantongane Pak Anies ini nama Pak Mahfud ini, bukan namanya AHY, Aher atau Mas Ibas. Ngerti. Lah Pak SBY dan Mas AHY itu meneng. Kayak sakit gigi itu. Bungkam pokoknya itu. Menolak dan cabut dari koalisi perubahan. Nah, ini bahaya ini. Bakal makin kentara. Mereka menolak orang yang cukup kredibel. Dengan Pak Mahfud mereka ya ndredeg gitu loh. Kalau menerima itu loh. Nah, nasib Mas AHY gimana kalau sampai cawapresnya nanti Pak Mahfud? Nah, ini skenario baru pun mereka susun lagi oleh Demokrat ini. Nah, Ketua Bapilu Mas Andi Arief diminta buka suara dengan mengancam supaya nama yang sudah pasti itu bisa digoyang lagi. Nah, pen rapopo ya politik seperti itu bergoyang-goyang ya rapopo. Nah, pernyataan Bung Andi Arief ini jelas suruhan ketua umumnya ini. Dari Mas AHY ini pasti nek karepe dhewe ora mungkin wani itu loh. Dan itu bernada memojokkan loh. Memojokkan dan mengancam loh ini. Mengupayakan perubahan nama yang terpilih itu semakin cepat dideklarasikan. Undang-undang itu jadi tunda-tunda. Nah, semakin cepat dideklarasikan, maka Demokrat masih punya waktu untuk kabur. Nah, bukan dari Demokrat, mau Demokrat dadi pelengkap penderita, bener itu. Demokrat lebih baik kabur kalau bukan Mas AHY atau Mas Ibas. Bener ini menurut Begawan betul. Lalu membuka koalisi baru dengan partai lain. Malah dengan partai yang gede-gede malah aman Pak. Nah, Pak Mahfud bisa jadi dapat bocoran bila dirinya yang akan disandingkan dengan Pak Anies. Wes krungu mungkin ya. Makanya langsung bercerita kalau beliau sudah menolak tawaran PKS. Aku mau dampingi Pak Anies itu. Mungkin gitu omongannya Pak Mahfud itu. Lah aneh aja kok. Tiba-tiba Pak Mahfud bicara soal Pak Denny. Ini ya aneh lagi nih. Kemudian mengalir pada datangnya Presiden PKS. Nah, awalnya kan begitu tuh. Pak Ahmad Saiku dengan Pak Muzami ke rumahnya Pak Mahfud. Mereka meminta, merayu Pak Mahfud untuk bersedia jadi bakal cawapresnya Pak Anies. Ayo moh apa itu. Nah, dengan bocoran nama itu tentu Pak Mahfud tidak mau disangkut-sangkutkan moh ya. Nggak mau lah, malah nanti ya repot dewe loh. Apabila jadi pendamping Pak Anies dia nggak mau. Ya, karena arahnya bisa ditebak. Jika Menko Polhukam yang kemudian jadi cawapres, bukti cawe-cawenya Pak Jokowi terbukti juga nih. Oh bener toh. Pak Jokowi cawe-cawe toh. Nah, ke dalam koalisi perubahan. Nah, akhirnya kan repot lagi. Walaupun bisa saja setelah pengumuman Pak Mahfud menolak. Nah, koalisi perubahan mengaku sudah datang ke rumahnya Pak Mahfud. Nah, itu tandanya lobby mereka benar-benar serius. Wes enek pertemuan dengan Pak Mahfud. Politik boleh seperti itu. Ngapusin toh. Orang jujur ya boleh. Makanya sebelum terlanjur dideklarasikan, Pak Mahfud mengungkapkan terlebih dahulu. Jelas ini sebuah pertarungan yang cukup genting. Iya ini. Jo sembrono ini. Dengan elektabilitas yang tidak kunjung membaik, maka harus menarik orang di pemerintahan. Karepe Pak Mahfud, saya digundungkrak gitu loh. Nah, menjadi bakal cawapres di koalisi perubahan. Karepe gitu, agar image, ya, anggapan
cawe-cawenya Pak Jokowi makin terlihat nyata lagi. Nah, ini bisa diduga ini. Sebelum nama Pak Mahfud masuk, kandidat kuat yang coba ditarik itu kan adalah Pak Prabowo yang di pemerintahan juga. Dan ada Pak Sandiaga Uno ya di pemerintahan juga sama-sama menterinya Pak Jokowi itu. Rupanya Pak Prabowo sama sekali tidak terpancing dengan rayuan gombalnya PKS. Sorry, rayuannya itu. Ya ora gelem Pak Prabowo itu kan ketua partai, partainya gede. Apa-apa dia punya, cuma jadi wakilnya Pak Anies. Yang mengatakan ingin berjuang bersama kembali Karpe. Wah, dulu mengulangi kemenangan Pilgub DKI 2017, kok enak lah. Setelah ditolak oleh Pak Menhan, Pak Prabowo, sasaran berikutnya adalah ditujukan ke Pak Menteri Menparekraf Pak Sandiaga Uno. Tidak patah semangat ini loh. Nah, tapi Pak Sandiaga sempat menyambut positif. Waktu itu sempat loh, sempat seneng itu. Wah, dengan mengatakan rindu berjuang bersama PKS. Kayak nyanyi lagu dangdut saya. Nah, tidak hanya itu. Tidak hanya pernyataan aja itu. Nah, tapi Pak Sandi juga sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Ini bukti bahwa dia serius dan menyambut positif dengan tawaran menjadi cawapresnya Pak Anies. Nah, ini makin membuktikan bila mantan wakil gubernur DKI memang berminat jadi cawapresnya Pak Anies. Lantah apa sebabnya? Masalahnya apa itu? Tiba-tiba PKS menyatakan kalau nama Pak Sandi sudah tertutup mendampingi Pak Anies. Dipalang. DKI bunderan, ping, nggak boleh masuk lah. Ini pernyataan itu kemudian direspon oleh Pak Sandiaga Uno dengan menyebut gagasan koalisi perubahan membuat kehilangan momentum melanjutkan pembangunan. Wah, nesu dia ditolak oleh PKS, nesu. Nah, sebenarnya bukan konteks itu yang coba disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Bukan masalah itu sebenarnya. Bisa jadi ini soal mahar saja loh. Mungkin cuannya kurang gede. Apakah soal down payment alias uang muka yang harus disetor? Maka ditutup karena wis wegah dituker gimana ya enggak tahu ini. Atau jumlah dana selama pemenangan Pilpres yang diminta koalisi perubahan sangat gede sekali sehingga Pak Sandiaga tidak bisa memenuhi. Akhirnya tidak bisa jadi pendampingnya Pak Anies. Nah, membuat pemilik Saritoga itu balik badan. Kan duit mana ya balik kanan pulang. Jadi nah, semuanya sangat mungkin kok itu. Hanya mereka yang tahu. Namun kita bisa baca tanda-tandanya. Justru yang mencurigakan ini yang mencurigakan ini. Sesuai pertemuan di Pacitan sampai ada perdebatan kapan dideklarasikan akan dilakukan. Ini yang mencurigakan ini. Ada apa ini? Ya, pertanyaan besarnya adalah pertanyaan terpenting ini. Mengapa Pak SBY dan Mas AHY diam 1000 bahasa setelah pertemuan di Pacitan itu? Mengapa? Meneng tak, orang komentar. Ada apa ini? Ini mencurigakan ini. Ya, dugaan yang paling mungkin ini menurut Om Begawan, menurut prediksinya Om Begawan ini. Nama yang disodorkan jadi cawapresnya sudah pasti bukan Mas AHY. Nah, diamnya mereka menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Pak SBY nesu direwangi berjuang jadi pelengkap penderita ya pasti marah ini. Saat ini bisa jadi beberapa elit Demokrat sedang melakukan lobby-lobby lain ke partai lain, mencoba membuat opsi-opsi yang berbeda, membuat opsi-opsi yang lain. Tahun 2024 ini titik tonggak penting bagi Partai Demokrat. Momentum Demokrat ini akankah kembali membesar atau justru terperosok makin dalam dan hilang dari kancah perpolitikan? Ini hati-hati nih. Nah, sebagai politisi senior, Pak SBY sudah membaca tanda-tanda itu. Pasti beliau menyesali sikap buru-buru kesusu bahasa Jawanya itu. Dia menyesal untuk ikut mengusung Pak Anies. Wah, ngerti wegah carane ngene ya, mungkin gitu itu. Nah, saat itu bisa saja loh Pak Paloh bilang sama Mas AHY, rayuan di mukanya itu,
Oh, Mas Ahaye cocok ini mendampingi Pak Anies ini. Nah, ini rayuan awalnya ini. Wow, bar gue yo bubar, renek kelanjutannya ya. Tapi setelah PKS ikut merapat, iming-iming itu berantakan betul. Dan makin sulit terwujud setelah penetapan tersangka Pak Joni 8 triliun itu. Enggak, bukan Pak Joni Plate. Pak Joni G Plate itu yang tersangkut korupsi 8 triliun ora umum itu. Diakui atau tidak? Juni ini masa kritis bagi koalisi perubahan, khususnya Partai Demokrat. Bukan hanya bagi koalisi perubahan, namun juga bagi Anies Baswedan juga sebagai capresnya. Ya lupakanlah. Lupakan soal deklarasi mereka. Kapan waktunya? Dan bisa dipastikan ini, bila cawapresnya bukan Mas Ahaye, semuanya hanya tinggal cerita. Tinggal kenangan saja. Urene buktinya. Nggak percaya? Ayo kita buktikan dengan Om Begawan. Kalau gitu oke. Sampai jumpa di ngompol ngomong berikutnya. Salam Begawan.